الله أكبر الله أكبر الله أكبر Itu masih ada cahaya, walaupun redup, tapi cahaya masih ada. Hatinya masih hidup, walaupun penuh noda, tapi masih hidup. Karena yang bahaya sekali itu kalau hati sudah mati. Menyembuhin mati, ya caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad walladzi laysa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang esa pada zatnya, yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jemaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan-ulasan singkat tentang ilmu tauhid, masih dalam pembahasan hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Pada subuh ini kita akan membacakan hikmah yang ke-47. Hikmah yang ke-47 daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullah, min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat wa tarkul nadmi ala ma fa'alta min wujudiz zilat. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqat. Di antara tanda-tanda matinya hati itu tidak merasa sedih terhadap tertinggalnya daripada berbuat kebaikan. Wa tarkun nadmi ala ma fa'alta min wujudiz zilat, dan tidak menyesal, tidak ada penyesalan terhadap apa yang engkau lakukan daripada adanya kemaksiatan. Min alamati mautil qalbi, di antara tanda-tanda telah matinya hati itu tidak adanya rasa sedih terhadap apa yang luput atau yang tertinggal darimu minal muwafaqat, daripada kebaikan atau taufik dari Allah. Wa tarkun nadmi ala ma fa'alta min wujudi zilal, dan tidak ada rasa menyesal terhadap apa yang kau lakukan daripada wujud maksiat. Hikmah ini memang ada hubungan dengan hikmah sebelumnya, atau bisa kita katakan kelanjutan daripada hikmah sebelumnya, di mana pada hikmah sebelumnya Ibnu Athaillah As-Sakandari menasihati kita untuk terus
berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun kita. Hendaklah lisan kita itu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah. Meskipun saat kita berzikir hati kita belum khusyuk, dalam artian belum berzikir. Meskipun dalam berzikir dengan lisan itu hati kita belum ikhlas, namun demikian tetaplah selalu berzikir kepada Allah. Karena ketika kita selalu berzikir kepada Allah, berusaha untuk terus berzikir kepada Allah, walaupun hati belum bisa ikut berzikir, belum bisa khusyuk, walaupun hati belum bisa ikhlas, zikir tersebut kalau kita terus lakukan, kalau kita terus lanjutkan, dia akan membawa kepada zikir lisan, kepada zikir hati. Dia akan membawa kita dari zikir hati kepada zikir hudur, merasakan kehadiran Allah. Dari zikir hudur, zikir merasakan kehadiran kebesaran Allah dalam hati kita, kepada zikir yang membuat kita hilang dengan makhluk alam ciptaan Allah dan hanya berada bersama Allah. Itu langkah-langkah zikir. Tetapi untuk mencapai langkah tersebut tetap harus dimulai, lisan itu harus berzikir. Jadi jangan kemudian ada orang karena belum bisa khusyuk dalam berzikir, dia langsung meninggalkan begitu saja zikirnya. Karena merasa belum ikhlas dalam berzikir, dia langsung meninggalkan zikirnya begitu saja. Maka mengajarkan ikhlas, dan ini sering kita sampaikan dulu ketika pembicaraan tentang ikhlas. Pembicaraan tentang ikhlas ini harus disampaikan oleh orang yang bijak, oleh orang yang betul-betul memahami syariat ini secara komprehensif. Karena berbicara ikhlas ini salah-salah disampaikan, membuat orang yang sudah beribadah tidak lagi beribadah dengan alasan tidak ikhlas. Padahal proses untuk ikhlas itu bukan proses yang mudah. Harus mulai dari kondisi tidak ikhlas tapi tetap beramal, kemudian terus beramal hingga akan sampai satu titik ikhlas itu dibentuk oleh Allah. Jadi ikhlas itu dia puncak, bukan tangga pertama, dia itu puncak hasil. Nah, untuk sampai kepada puncak kita harus mulai daripada tangga-tangga dasar dulu. Nah, demikian juga berzikir, ya. Jadi intinya zikir tetap jalan dalam kondisi apapun manusia, zikir tetap jalan. Nah, di sini dijawab oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmah ini, kenapa zikir tetap harus jalan meskipun dalam kondisi jatuh bangun hati kita dalam ketundukannya kepada Allah. Dalam keadaan tidak baik tetap berzikir, dalam keadaan baik tetap berzikir, dalam keadaan tidak berdosa tetap berzikir, dalam keadaan berdosa pun tetap zikir harus jalan. Karena dijawablah dalam hikmah ini, karena selama zikir itu masih ada, tandanya hati masih hidup. Selama zikir itu masih ada, tandanya hati masih hidup. Walaupun ketundukan belum bisa sepenuhnya kepada Allah, tapi setidaknya hatinya itu masih ada kehidupan. Hatinya itu masih ada cahaya, walaupun redup, tapi cahaya masih ada. Hatinya masih hidup, walaupun
penuh noda, tapi masih hidup. Karena yang bahaya sekali itu kalau hati sudah mati. Menyo mesin kan mati, ya ada cara lain. Tapi menyo mesin mentah udip ada ijak baca-baca kenapa? Ya motor Honda mesin mentah udip cuma ijak kalau mau. Tapi menyoka mati, ya kan ada cara. Nah, itu tujuan. Kenapa? La yazalu lisanuka ratban min dzikrillah. Kenapa Rasulullah berpesan jaga lisanmu selalu basah berzikir kepada Allah. Itu pesan Rasulullah. Meskipun kondisi hati belum berzikir, meskipun anggota tubuh yang lain masih bahkan bermaksiat kepada Allah, tapi zikir jangan berhenti. Nah, Rasulullah mengatakan juga dalam hadis yang lain, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayit." Perumpamaan orang yang berzikir menyebut Tuhannya dan orang yang tidak berzikir, tidak menyebut nama Tuhannya, kamatsalil hayyi wal mayit, sama seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Kalau lisannya masih berzikir, selama itulah dia dianggap masih hidup. Tapi kalau dia sudah tidak berzikir lagi, maka dia dianggap sudah mati. Dan mati hati ini lebih parah daripada mati fisik. Kalau mati fisik dikuburkan, selesai. Tapi kalau mati hati, berjalan di muka bumi namun kosong. Deh udip tapi mati. Jadi kosong, tidak menentu arah. Masuk dalam hadis Rasulullah, ad-dunya mal'unah. Dunia ini terlaknat. Illa ma kana fiha zikrullah. Kecuali sesuatu yang di dalamnya ada zikir kepada Allah. Kita mau ikut dalam golongan terlaknat tanpa zikir kepada Allah, atau tidak mau ikut dalam golongan tersebut. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Ajibah, mautul qalbi sababu thalathatu asya'. Hubbud dunya wal ghaflah an dzikrillah wa irsalul jawarih wa suhbatu awliyaillah wa alamatu mautihi thalathatu asya'. Adamul huzni ala ma fataka min at-ta'at wa tarkun nadmi ala ma fa'alta min az-zilat wa suhbatuka lil ghafilina al amwat wa dhalika li anna sudur at-ta'at min al-'abdi unwanus sa'adah wa sudurul ma'siyah alamatus syaqawah fa in kana al-qalbu hayyan bil ma'rifah wal imanu alamuhu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu. Mautul qalbi sababu thalathatu asya'. Mati hati itu penyebabnya ada 3. Hati mati, penyebabnya ada 3. Yang pertama, hubbud dunia. Ambisi terhadap dunia itu tinggi sekali. Ambisi terhadap kekayaan, ambisi terhadap jabatan, ambisi terhadap ketenaran, popularitas, ambisi terhadap perempuan, itu terlalu tinggi. Itu penyebab pertama, hati itu bisa mati, dia tidak berfungsi. Dan sudah kita sampaikan sebelumnya, saat manusia itu ambisinya terlalu tinggi, maka dia beringas, dia mengerikan. Dia itu menjadi mesin penghancur paling mengerikan. Itulah yang dikhawatirkan oleh malaikat
ketika Allah menciptakan manusia. Allah katakan kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ingin menjadikan manusia di bumi. Kata malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, wahai Allah, apakah engkau akan menjadikan makhluk yang akan membuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Kenapa? Karena manusia ketika dia masuk dalam hatinya ambisius yang tinggi kepada dunia, maka dia menjadi mengerikan. Itu pertama, penyebab mati hati. Yang kedua, wal ghaflah an dzikrillah, lalai daripada berzikir kepada Allah, tidak ada zikir. Yang ketiga, wa irsalul jawarih fi ma'asillah, mudah anggota tubuhnya berbuat maksiat kepada Allah. Contoh yang pakai kebut, tiba yang pakai mudah, kurang tertahan dirinya untuk berbuat maksiat kepada Allah, mudah sekali. Wa sababu hayatihi thalathatu asya', dan penyebab hidup hati itu juga ada 3. Penyebab matinya 3, penyebab hidupnya 3. Apa penyebab hidupnya hati? Yang pertama, az-zuhdu fid dunya, zuhud terhadap dunia. Zuhud itu sebagaimana kita jelaskan dalam hikmah-hikmah sebelumnya, ambisi terhadap dunia tidak ada. Bukan tidak membangun dunia. Kita orang beriman hidup di dunia disuruh memakmurkan dunia, bumi, membangun bumi dengan keadilan, dengan kesejahteraan. Bumi harus dibangun dengan baik. Walladzi ansha'akum wasta'marakum fiha, walladzi ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha. Allah telah ciptakan kalian dari bumi, bangun bumi itu dengan baik. Bangun bumi itu ya konsepnya, ya konsep membangun bumi, ekonomi, ya, keamanan, ya, itu menjadi konsep utama. Harus kaya, tetapi kaya yang tidak terletak dalam hati, namun kaya yang terletak di tangan. Genggam dunia itu dengan tangan. Kalau bisa dunia itu di bawah kaki, di bawah kekuasaan kita, bukan kita di bawah kekuasaan dunia. Zuhud itu orang yang mampu membuat dunia di bawah kekuasaan dia, bukan orang yang mampu dikuasai oleh dunia. Kalau orang yang mampu dikuasai oleh dunia, itu budak dunia namanya, bukan penguasa, ya. Nah, penyebab hidup hati itu zuhud terhadap dunia. Wal istighalu bi dzikrillah, dan senantiasa sibuk dalam berzikir kepada Allah. Nah, itu tanda tadi hidup hati. Wa suhbatu awliyaillah, dan bersahabat dengan para wali Allah, orang-orang saleh, para ulama. Itu tanda atau penyebab agar hati kita terus hidup. Kalau lihat ulama, lihat orang-orang saleh, dekati, duduk bersama mereka, pakai je kopi, ya. Nah, itu diantara penyebab tenangnya hati kita. Kalau ahli-ahli dunia ini pasti dia tahu. Ahli-ahli dunia itu kan orang-orang yang sudah bosan dengan dunia, seharusnya, ya. Maka dia cari ketenangan. Di mana ketenangan itu? Terdapat pada wali-wali Allah, para ulama, orang-orang saleh. Nah, itu penyebab hidupnya hati. Wa alamatu mautihi salasatu asya'. Tadi penyebab hati mati 3, penyebab hidup hati 3. Nah, sekarang tanda hati mati, tanda hati hidup. Nah, tanda mati hati itu juga ada 3. Yang pertama, adamul huzni ala ma fata minat ta'at wa tarkun nadmi ala ma fa'alta minaz zina. Nah, yang pertama inilah hikmah subuh ini dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tanda yang pertama hati itu sudah mati
tidak ada rasa sedih ketika luput daripada ketaatan, dan tidak ada rasa penyesalan ketika melakukan maksiat kepada Allah. Ketika solat sudah di akhir waktu, biasa saja, tidak ada rasa, tidak enak hati. Bahkan kan mendaki wate lewat wate ada rasa takut. Ini hati sudah mati. Ketika melihat orang lain taat kepada Allah, semangat beribadah, sedangkan dia kurang semangat beribadah, kurang taat, tidak merasa sedih, biasa-biasa saja. Apalagi zaman sekarang ada orang yang taat beribadah, justru ada orang lain mengatakan mabuk agama. Begitu jauh dia sudah dengan Allah, padahal dia yang mabuk dengan dunia. Tapi untuk menutupi mabuknya dengan dunia, dia menuduh orang yang semangat beribadah mabuk dengan agama. Ini bahaya istilah ini yang coba dikembangkan oleh beberapa kalangan sekarang. Dilihat orang-orang terlalu taat, orang terlalu saleh, setiap 5 waktu ke masjid, solatnya 5 waktu ke masjid. Kalau kita tahan jangan sesekali ke masjid, tidak mau dia, langsung dituduh mabuk agama. Jadi tanda pertama hati itu sudah mati, tidak ada rasa sedih ketika tertinggal daripada amalan kebaikan. Dia tidak ada rasa sedih. Waktu dia lihat orang semangat sekali baca Al-Quran, sedangkan dia tidak ada rasa sedih. Waktu dia lihat orang semangat sekali solatnya, dia tidak ada rasa sedih. Waktu dia lihat orang semangat sekali berpuasa, puasa wajib, puasa sunat, mau Asyura, orang sudah siap-siap untuk puasa Asyura, tapi dia tidak ada rasa itu, dan dia tidak rasa sedih. Nah, dan sebaliknya, saat dia melakukan maksiat, dia pun tidak rasa menyesal. Nah, ini tanda hati mati. Wa suhbatuka lil ghafilin al amwat. Kemudian tanda mati hati yang kedua, suka bersahabat dengan orang-orang yang lalai dan juga hatinya sudah mati. Suka duduk bersama mereka. Sebab dia duduk dengan orangnya memang ada takkan gegau ana sabrate, kena juga sama-sama kena gegau. Dia duduk dengan orang soleh dia kadang memang ada kun segan gegaunya. Dia punya duduk peti-peti mati hati itu yang kun gegau, abah kuto, babah gasa. Yang semangatlah. Bebas sahabat. Mamanya duduk untuk bantu na orang soleh sampai kamu tu. Kalau ada sifat seperti itu, nyat ate cek bahaya. Menyo tengah tadu, menyo na orang god hina dalam kawan duknya, na orang soleh, na orang malik, kita yang merasa tertekan de, nyan hati masalah. Justru tamita cara tabudah dari duknya, tamita komplotan lain. Bandruk komplotan lain, bandruk dengan majlis lain, baru dah ke maunya berupah tadi, bunuh hampah tadi. Nah dengkunya nak pahnya dah pegah haba. Nyok kah lali kok yang tapi kerodon kamang ada pegah haba. Aci pegah ayo puna informasi baru dulu. Sijih di bangka. Itu tanda hati mati. Dan itu banyak sekali. Mungkin kita juga seperti itu. Nah, ketika rasa nikmat duduk dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang hatinya sudah mati, kita ada rasa nikmat, berarti itu juga tanda hati kita mati. Wa dzalika li anna sudurat ta'ah minal 'abdi unwanus sa'adah. Kenapa itu menjadi tanda hati mati? Tidak sedih ketika tertinggal berbuat baik,
tidak menyesal ketika berbuat maksiat, itu menjadi tanda mati hati. Karena sesungguhnya terjadinya ketaatan dari seorang hamba, unwanus sa'adah, itu adalah cara atau salah satu penyebab dia itu bahagia. Dan terjadinya maksiat dari hamba tersebut, itu penyebab dia gelisah. Jadi selama seorang mukmin itu setelah dia berbuat saleh, dia senang, ada rasa nikmat dalam hati, bahagia. Seperti inilah, selesai salat subuh ya, berjamaah, kemudian ada kajian sedikit, ketika pulang nikmat, senang. Itu seharusnya memang seperti itu orang beriman. Selesai solat, teduh. Selesai baca Al-Quran, teduh ya, selesai bersedekah, bahagia sekali. Itu tanda, memang tanda orang beriman seperti itu, tanda orang saleh seperti itu. Wasudurul maksiyah alamatus syaqawah. Sedangkan kalau dia berbuat maksiat, dia gelisah, susah. Makanya ketika dikatakan ittaqu firasatal mu'min, hati-hatilah dengan firasat orang beriman, itu maksudnya firasat orang yang hatinya masih hidup. Tapi kalau hatinya sudah mati, tidak berlaku lagi firasatnya. Maka ditanyakan oleh Rasulullah, ditanyakan oleh seorang sahabat kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana saya tahu sesuatu itu tidak baik? Rasulullah pernah menjawab, di antara tanda sesuatu itu tidak baik, ketika engkau melakukannya, hatimu itu tidak tenang. Tapi itu berlaku untuk hati yang masih hidup. Namanya hati kan mati, anak rasa tak boleh, alah nak tak cok bacuk dia, penting baik lele dah. Anak rasa susah. Anak pun tiga macam, gop lele bacuk, gop dia pun rojok dengan tiga macam. Itu ketika hati sudah tidak berfungsi lagi. Tapi kalau hati berfungsi, dia masih aktif, masih hidup, masih memberikan cahaya, kalau melakukan maksiat langsung gelisah, langsung susah. Sampai nyogelake maah megogo lake maah. Sampai pada kajut kabar apa biasa, tetap lake maah. Susah. Nyan tanda hati macam dia. Ya. Dia senang ketika berbuat taat, dia gelisah, susah ketika berbuat maksiat. Fa in kana al-qalbu hayyan bil ma'rifah wal iman alamahu ma yujibu syaqawatahu wa afrahahu ma yujibu sa'adatahu. Maka jika adalah hati itu hayyan, masih hidup, dengan apa dia hidup? Dengan ma'rifah, mengenal Allah, wal iman, dan dengan iman, alamahu ma yujibu syaqawatahu, dia, hati tersebut akan dibuat sakit, akan tersakiti ketika dia melakukan maksiat kepada Allah yang membuat dia celaka, dan dia akan bahagia ketika dia melakukan sesuatu yang mendatangkan kebahagiaannya. Au taqulu, atau engkau mengatakan, sudurut ta'ah minal abdi alamatun ala ridha maulahu wa sudurul ma'siyah alamatun ala ghadbihi. Atau engkau juga bisa mengatakan, terjadinya taat dari seorang hamba itu tanda ridha Tuhannya untuknya, dan terjadinya maksiat dari hamba itu tanda marahnya Tuhannya kepada dirinya. Makanya ulama salafus saleh dulu, ketika dia ingin tahajud tapi ternyata terbangun baru azan subuh, ketika azan subuh dia itu takut, susah dia. Ini kenapa semalam tak terbangun tahajud? Apakah Allah marah sama saya? Begitu. Ketika mereka terlewatkan maksiat, mereka takut.
Apakah Allah marah kepada mereka? Terlewatkan taat, mereka takut apakah Allah marah kepada mereka. Ya. Karena mereka menganggap bahawa ketika mereka dimudahkan oleh Allah untuk taat, berarti Allah cinta kepada mereka. Tapi ketika dihalangi daripada berbuat taat, mereka takut itu menjadi tanda Allah marah kepada mereka. Itu cara berfikir orang beriman, bukan cara berfikir sebagian manusia. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu faakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau sebagian manusia ini berfikir, kalau Allah berikan kepada mereka harta yang banyak, jabatan yang tinggi, banyak, segala urusan dunia dimudahkan, dia menganggap itu tanda Allah memuliakan mereka. Tapi apabila mereka ditahan rezekinya, ditahan kekayaannya, ditahan popularitasnya, ditahan dunianya, mereka akan mengatakan Allah menghinakan mereka. Karena bukan itu standar Allah memuliakan kita atau tidak memuliakan kita. Bukan itu standar Allah suka tidak suka dengan kita. Standar Allah suka tidak suka dengan kita, bagaimana dalam kita berbuat taat kepada Allah. Nama tun puan. Kalau kita berbuat taat kepada Allah, dimudahkan oleh Allah. Ingin salat duha, dimudahkan oleh Allah. Ingin salat tahajud, dimudahkan. Situ dimudah poh le kata mudah, poh put kata mudah. Terbelit mata tu sembahyang tahajud. Ketika kita mau salat subuh berjamaah ke masjid, dimudahkan oleh Allah. Ketika kita mau berbuat segala amal soleh, dimudahkan oleh Allah. Ini tanda cinta Allah kepada kita. Tapi ketika kita ingin berbuat taat, seperti terhalang-halang. Dan itu ada citna penghalang. Kena jak masjid 3 sembahyang jamaah 5 waktu, cit kana mudun. Karena thau tarik bajaro hom karata du le sembahyang nyen panjang tak wate cik kana tu kena hawa tiga ke puasa sunat nah saja undangan cik kana kau ri dia ada puasa ada tu ada buka kau terhalang itu tanda tidak baik. Apalagi setingkat kita ingin berbuat taat namun terhalang, itu sudah satu tanda. Tapi ini barometer ulama salafus saleh ya. Itu sudah satu tanda bahwa Allah marah ke kita. Apalagi kalau sampai bangga dengan maksiat. Nyampai itu kira-kira. Ada orang ketika kita ajak, dia mengelak sana sini, mengelak. Kemudian mengatakan lagi, "Lom ya pakai." Bangga lagi dia. Ketika kita tegah dia berbuat maksiat, hai be dia pegangnya mekat jut minta rezeki jut, tapi be sampai na urung pebut maksiat dapat tempat drol minta rezeki. Kemudian dia mengelak sana sini. Setelah orang yang menasihatinya pergi, dia bangga. Ya dulu bangga dengan maksiat. Seperti dulu ada orang yang ketika dinasihati, dia mengatakan, "Tidak apa-apa, biar saya yang masuk neraka. Saya mau lihat bagaimana dalam neraka itu." Padahal setingkat tanah kubut god, tapi medutnya kata bohal hana god. Lagi-lagi Allah hana rencana gebi taufik tu daya. Itu sudah satu nilai yang tidak baik. Apalagi sampai berbangga dengan maksiat, itu sudah sangat jauh sekali. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, wa fil hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atu fahuwa mu'min. Barang siapa yang dia menjadi bahagia ketika berbuat kebaikan dan dia
merasa susah dan gelisah saat berbuat keburukan, fahuwa mu'min, maka dia benar-benarlah orang beriman yang hatinya hidup. Wa qala Abdullah bin Mas'ud, dan berkata Abdullah bin Mas'ud, al-mu'min yara dhunubahu ka'annahu fi asli jabalin yakhafu an yaqa alaihi. Orang beriman melihat dosanya itu seperti gunung yang akan jatuh ke atasnya. Takut dia ketika berbuat dosa, enggak tenang kemana-mana, deh aja. Orang beriman, orang saleh, orang udip batik, ketika ke masjid, deh bak wajah aja. Biasanya happy, biasanya ceria, biasanya cerah, tiba-tiba berubah. Mudah kita deteksi. Tapi punya orang jika buk-buk tiura-uranya nak terpelih. Wal fajir yara dhunubahu kadhubabin waqa ala anfi. Adapun orang yang ahli maksiat, yang hatinya mati, ketika dia berbuat dosa, yara dhunubahu, dia melihat dosanya bagaikan lalat yang berdiri di hidungnya, ringan sekali. Dan Abdullah bin Mas'ud lah yang mengatakan kepada tabi'in, tabi'in itu generasi selanjutnya setelah sahabat. Dia Abdullah bin Mas'ud ketika melihat murid-muridnya di kalangan tabi'in mulai suka berbuat hal-hal yang bukan dosa, tapi hal-hal yang kurang baik, khilaful aula. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian berbuat sesuatu kekurangan, masalah yang kalian anggap rendah, remeh, tapi itu bagi kami yang hidup pada masa Rasulullah itu seolah-olah dosa besar, bagaikan gunung besar. Itu komentar Abdullah bin Mas'ud untuk kalangan tabi'in, yang kalangan tabi'in itu masih generasi emas lah dalam Islam. Coba kita bayangkan seandainya Abdullah bin Mas'ud hidup pada masa kita, melihat kita yang menganggap dosa-dosa besar, malah perkara-perkara krusial dalam agama, tapi kita remehkan, kita ringankan, ya, kita anggap ringan, kita anggap, kita mudah-mudahkan. Bagaimana kira-kira ya, penilaian mereka para ulama salafus salih? Nah, ini semua tergantung bagaimana kondisi hati kita. Kalau hati kita hidup, kita akan mudah terasa ketika hal-hal tidak baik. Tapi kalau hati kita, kalau hati sudah mati, itu tidak terasa lagi. Demikian untuk subuh ini, insyaallah kita lanjutkan hikmah berikutnya pada subuh Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا
يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي وجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشروا لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبه في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا
ولا تؤاخذ رب إن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض وقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا واقضي لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل على